Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang laporan analisa PT Maju Mandiri Utama. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Fadla, dan Radik Saputra, Rahmat Hidayat, ada Radiaman juga, dan Keban Jamal. Yang pertama yaitu informasi mengenai profil perusahaan. Jadi PT Maju Mandiri Utama atau MMU ini adalah perusahaan lokal terdaftar Indonesia, didirikan pada tanggal 5 Desember 1986 oleh Bapak Ismet Jayanto, dan sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Utama. Visi dari perusahaan ini yaitu untuk menjadi perusahaan pilihan dalam perdagangan, perbaikan, dan servis karena komitmennya terhadap kualitas barang atau peralatan, perbaikan, dan layanan yang sangat baik. Untuk misi PT MMU tersendiri yaitu menjalankan dalam perdagangan dan layanan untuk perusahaan minyak dan gas hulu untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, untuk memuaskan pelanggan, dan untuk menyediakan pekerjaan bagi karyawannya. Dalam menjalankan dan mempertahankan bisnisnya, PT MMU sangat berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas barang atau peralatan dan layanan. Informasi tentang merek, produk, atau jasa. Bisnis utama untuk perusahaan kami adalah bergerak di bidang hulu minyak dan gas. MMU fokus pada penyediaan produk lokal, perbaikan, dan penyewaan. Terutama, kami menyediakan pompa submersible dan peralatan permukaan, pompa injeksi dan transfer permukaan, dan generator set atau genset. Kami juga fokus pada perbaikan peralatan bawah tanah untuk komponen berikut: pompa submersible listrik atau ESP dan pompa submersible dangkal atau SSP. Kami juga menyediakan penyewaan pompa injeksi dan transfer permukaan, genset, VSD, switchboard, dan layanan lengkap sistem ESP dan SSP. Analisa produk atau jasa. Nomor 1 ada produk utama, nomor 2 jasa yang ditawarkan, 3 keunggulan produk dan jasa MMU. Yang pertama untuk produk utama, MMU menyediakan beragam peralatan penting untuk operasional perusahaan minyak dan gas, meliputi sistem electrical submersible untuk meningkatkan produksi minyak, berbagai pompa injeksi dan transfer, peralatan listrik seperti transformer dan switchboard, serta generator bertenaga gas dan diesel untuk suplai listrik di lokasi eksplorasi. Untuk nomor kedua, jasa yang ditawarkan, selain menyediakan peralatan, MMU juga menawarkan layanan penyewaan dan pengoperasian, pompa submersible dan tenaga penggerak listrik, perbaikan dan servis peralatan minyak dan gas, serta konsultasi dan dukungan teknis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nomor 3, ada keunggulan produk dan jasa MMU. MMU mengedepankan kualitas terjamin melalui sertifikasi ISO 9001 dan ISO 1401. Mereka juga menerapkan dukungan teknologi modern dalam produknya untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan. Selain itu, MMU telah menjalin kemitraan yang solid dengan berbagai perusahaan energi baik nasional maupun internasional. Selanjutnya itu ada analisa publik atau target sasaran. Yang pertama itu ada demografi perusahaan migas nasional dan multinasional seperti Pertamina, Chevron, Medco, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada psikografi atau gaya hidup. Klien yang mengutamakan kualitas tinggi, keandalan alat, dan dukungan teknis jangka panjang. Yang selanjutnya ada geografis, seluruh Indonesia dengan fokus pada area eksplorasi dan produk minyak dan gas atau migas. Daerahnya itu ada di Palembang, Sumatera Selatan, dan Riau, yaitu daerahnya Pekanbaru. Yang selanjutnya itu ada behavior,
klien yang membutuhkan solusi pompa dan pembangkit energi dengan layanan perawatan intensif. Selanjutnya itu ada analisa lingkungan. Yang pertama, analisa lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup faktor dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja MMU. Yang pertama itu sumber daya perusahaan MMU memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri minyak dan gas dengan tenaga kerja terampil dan fasilitas produksi yang modern. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan memiliki sistem manajemen yang terstruktur dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi. Budaya perusahaan MMU menerapkan budaya kinerja yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi dalam operasionalnya. Kemampuan teknologi MMU terus berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk mengembangkan daya saing dan efisiensi produk serta layanan. Yang kedua itu ada analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi MMU. Yang pertama, persaingan industri. MMU bersaing dengan perusahaan nasional dan internasional dalam penyediaan peralatan minyak dan gas. Yang kedua, regulasi pemerintah. Kebijakan energi nasional dan regulasi terkait tingkat komponen dalam negeri dapat mempengaruhi MMU nasional. Perubahan tren pasar, permintaan terhadap teknologi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan semakin meningkat. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kemajuan dalam era digital dan otomatisasi dapat menjadi peluang bagi MMU untuk meningkatkan efisiensi produk. Selanjutnya ada phase analis atau political, economic, dan sosial teknologika. Yang pertama itu ada politikal. Regulasi pemerintah terkait industri minyak dan gas di Indonesia dapat mempengaruhi operasional MMU. Kebijakan energi nasional yang mendorong penggunaan sumber daya lokal bisa menjadi peluang bagi MMU. Yang ketiga itu ada sosial. Regulasi pemerintah terkait industri minyak dan gas di Indonesia dapat kesadaran masyarakat terhadap energi berkelanjutan dapat mendorong MMU untuk berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja terampil di sektor minyak dan gas menjadi faktor penting bagi MMU. Dan yang kedua adalah ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan MMU. Fluktuasi harga minyak global dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Yang keempat itu ada teknologikal. Kemajuan teknologi dalam industri minyak dan gas memungkinkan MMU meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi baru dapat memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada SWOT analisis, yaitu termasuk strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama mengenai kekuatan perusahaan MMU, yaitu ada pengalaman SDM lebih dari 35 tahun yang berkecimpung dalam industri minyak dan gas. Hal tersebut dapat mempengaruhi faktor kepercayaan dari klien untuk bekerja sama dengan perusahaan MMU tersebut. Selanjutnya, MMU juga memiliki produk yang berkualitas tinggi dan layanan yang terpercaya, serta jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya. PT MMU ini sangat ketergantungan pada regulasi pemerintah yang bisa berubah. Yang kedua, persaingan dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi lebih maju. Selanjutnya ada peluang atau opportunities, yaitu peluang bagi PT MMU adalah dukungan pemerintah terhadap penggunaan produk lokal. Yang kedua, adanya ekspansi ke pasar internasional untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiganya ada inovasi teknologi dalam sistem pompa dan generator. Selanjutnya, threats atau ancaman. Ancaman bagi perusahaan MMU yang berkecimpung dalam minyak dan gas ini yaitu fluktuasi harga minyak global yang dapat mempengaruhi profitabilitas karena minyak global itu harganya selalu berubah-ubah tergantung
makanya MMU sekarang sedang melakukan efisiensi anggaran dalam program kerjanya. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan energi yang bisa berdampak pada operasional. Selanjutnya ada persaingan ketat dengan perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian ada market goal. PT Maju Mandiri Utama atau MMU memiliki tujuan pasar yang berfokus pada industri minyak dan gas dengan strategi utama dalam penyediaan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk mendukung operasional perusahaan energi di Indonesia. Yang pertama ada ekspansi pasar domestik. PT MMU berupaya memperkuat posisinya sebagai penyedia utama pompa, submersif, peralatan permukaan dan generator bagi perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Yang kedua, peningkatan teknologi dan inovasi. Investasi dalam teknologi baru seperti otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Ketiga, kemitraan dengan perusahaan energi. PT MMU terus membangun kemitraan strategis dengan perusahaan minyak dan gas nasional serta internasional untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Selanjutnya, rencana NPR di perusahaan MMU ini ada strategi NPR, sasaran NPR. Yang pertama, strategi NPR membentuk kebijakan energi nasional yang mendukung perusahaan-perusahaan lokal dalam pengembangan teknologi dan ekspansi pasar. Yang kedua, menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi minyak dan gas termasuk MMU. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta untuk memastikan kelancaran distribusi produk dan layanan MMU di Indonesia. Selanjutnya, sasaran NPR di perusahaan MMU ini ada yang pertama, mendukung penguatan industri minyak dan gas nasional melalui kebijakan yang mendorong penggunaan produk lokal. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam teknologi energi untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional seperti MMU. Yang ketiga, mendorong regulasi yang lebih transparan dalam pengadaan dan distribusi peralatan minyak dan gas. Selanjutnya ada rekomendasi NPR. Yang pertama ada pesan dan media. Pesan NPR mendukung penguatan industri minyak dan gas nasional dengan mendorong penggunaan produk lokal serta pengembangan teknologi yang inovatif guna meningkatkan daya saing perusahaan seperti MMU. Medianya ada website resmi NPR, aplikasi kebijakan dan program yang mendukung MMU. Lalu sosialisasi, regulasi dan kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas lain. Selanjutnya ada anggaran dan kalender kegiatan di perusahaan MMU. Program operasional dan pemeliharaan penyewaan dan peralatan alat. Ada pembelian dan pemeliharaan pompa submersibel dan genset seharga 300 juta rupiah. Penggantian dan perbaikan suku cadang 100 juta biaya operasional. Yang ketiga, transportasi dan distribusi peralatan 50 juta rupiah. Ada administrasi dan pengelolaan proyek 75 juta rupiah. Estimasi total program operasional dan pemeliharaan 525 juta rupiah. Selanjutnya, lanjutan dari rekomendasi PR ada evaluasi. Yang pertama, analisis dan dampak kebijakan terhadap MMU dan industri minyak dan gas dalam 6 bulan pertama. Laporan efektivitas insentif teknologi serta kemajuan penggunaan produk lokal dalam operasional MMU. Yang terakhir, survei kepuasan industri terkait regulasi dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan nasional.
masih lanjut rekomendasi MBR, ada kesimpulan. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat PT Maju Mandiri Tama dalam industri minyak dan gas dengan dukungan kebijakan yang berfokus pada pengembangan teknologi, peningkatan produk lokal, dan kerjasama industri. Dengan implementasi strategi ini, MMU dapat lebih kompetitif dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum.